Saya mau ajakin Mas Bagas untuk masuk ke dalam kantor. Ya udah kalau begitu mending kita kalau mau masuk. Yang ngizinin masuk kantor ini siapa? Hah? Kamu ini cuma calon karyawan di sini. Jangan sok-sokan deh. Ada Wika. Kamu lagi Sinta, kamu tuh nggak boleh seharusnya bawa orang sembarangan masuk ke dalam kantor. Kalau misalkan dia maling nantinya gimana? Kamu tanggung jawab. Tapi Bu, Mas Bagas ini bukan orang sembarangan. Dia udah... Alah, dia tuh masih mau ngelamar pekerjaan kan? Hah? Bukan karyawan di sini atau bukan orang yang punya perusahaan ini atau klien kita. Sin, kamu jangan ngelunjak ya. Kayaknya aku telat deh. Karena di sini udah sepi banget. Pasti meetingnya udah dimulai. Duh, gimana dong? Aku kan gak enak sama Pak Agung. Karena kan Pak Agung kemarin udah wanti-wanti sama aku untuk datang lebih awal. Gara-gara sepeda nih. Mana bannya juga. Aduh, bocor lagi. Terus aku pulang nanti kayak gimana dong? Buat tambah angin juga. Bengkel di sini kan jauh banget. Terus gimana? Aku harus mikirin motor apa aku langsung masuk aja ya? Aku benar-benar nggak enak deh kalau masuk. Pasti Pak Agung kecewa sama aku karena aku datang udah telat. Terus berkas aku juga ketinggalan. Aduh, coba deh aku hubungin teman-teman yang lain. Aduh, kayaknya teman-teman udah pada di dalam deh. Gimana ya? Atau aku nunggu teman-teman yang belum datang aja kali ya, biar nanti masuknya barengan. Terus dimarahinnya juga bakalan barengan kan? Lagian juga Pak Agung kenapa sih tumben-tumbenan ngajakin aku untuk ikut meeting hari ini? Padahal kan biasanya aku nggak pernah disuruh ikutan meeting kalau ada event-event kayak gini. Ada-ada aja deh Pak Agung. Meskipun Pak Agung selama ini baik sama aku, tugas-tugas aku juga selalu approve sama dia, tapi kalau dadakan kayak gini kan aku nggak terbiasa. Mana tadi malam juga aku kan lembur. Ya udah, daripada aku nanti masuk yang ada malah aku diomelin karena telat, mendingan aku tunggu teman-teman yang lain aja deh. Siapa tahu teman-teman bakalan datang bentar lagi, biar nanti masuknya barengan juga. Mudah-mudahan aku nggak dapat hukuman dari Pak Agung. Mikirin motor juga. Ya udahlah, kalau dipikir-pikir aku masuk terlalu lama, yang ada aku malah kena hukuman 2 kali lagi. Mending aku masuk lewat pintu belakang aja kali ya, biar Pak Agung juga nggak terlalu marah. Ya udah, motor aman di sini kan? Tunggu bentar, aku mau ngomong sama kamu. Posisi kita ini sebenarnya sekarang terancam, tau nggak? Coba kamu pikir, kita disuruh Pak Agung buat bersihin ruangan ini karena mau dibuat meeting, sedangkan Sinta dari tadi gak kelihatan batang hidungnya. Bener banget sih Pak David, seharusnya kan dia juga bantuin kita ya kan. Mentang-mentang dia karyawan baru yang dibawa oleh Pak Agung, ya dia bisa seenaknya datang telat kayak gini ya kan. Bener banget, dia tuh malah besar kepala tau nggak. Dan dia itu udah beberapa kali melakukan kesalahan, tapi tetap aja dia tuh gak pernah dimarahin sama Pak Agung. Sedangkan kita melakukan kesalahan sedikit aja, kita langsung ditegur sama Pak Agung. Sebelum Sinta masuk ke kantor ini, kita selalu dipuji atas kinerja kita, tapi sesudah Sinta ada di kantor ini, kita gak pernah diperlakukan istimewa sama Pak Agung. Bener banget Pak David, ya karena Sinta itu pintar cari muka di depannya Pak Agung ya kan. Ya kita gak boleh dibiarin nih masalah ini terlalu larut. Kalau kita seperti ini terus, ya
kita sangat gampang bakal dimarahi sama Pak Agung. Apalagi kalau sampai Sinta itu ngadu yang enggak tentang kita sama Pak Agung. Habis kita. Pak David, ya pokoknya aku sebenarnya juga gak senang sih sama Sinta itu. Kalau misalnya nih, si Sinta itu sering dipuji sama Pak Agung, sedangkan kita sekarang udah ya dibiarin sama Pak Agung, ya kan nggak seperti dulu lagi. Ya otomatis peluang naik jabatan ya lebih ngaruh ke Sinta dong. Bener banget. Apa mungkin kita harus bikin masalah kemudian Sinta yang jadi kambing hitamnya? Hah? Bener banget tuh Pak David, soalnya aku nggak suka banget sama dia Pak David. Ya dia selalu melakukan kesalahan, sedangkan kita ya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan gitu kan. Andai saja bukan Pak Agung yang masukkan dia ke perusahaan ini, udah dari dulu tahu nggak aku singkirkan dia. Bener banget Pak David. Pak David ngerasa nggak kalau misalkan Pak Agung itu pilih kasih sama si Sinta itu daripada kita? Ya aku udah ngerasa dari pertama kali dia tuh masuk, tahu nggak? Pelakuan Pak Agung memang sangat beda dengan karyawan yang baru masuk. Dia mengistimewakan Sinta, atau mungkin Pak Agung itu suka sama Sinta kali ya? Bisa jadi seperti itu sih Pak David, soalnya Pak Agung ya sampai segitunya ya memuji-muji Sinta. Bila Sinta melakukan kesalahan ya Pak Agung selalu nerima gitu, dan Sinta nggak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan sanksi. Ya udah, kita harus melakukan sesuatu supaya Sinta itu tidak besar kepala dan kapok. Bener banget Pak David, aku nggak kebayang nih kalau misalkan Pak Agung beneran suka sama Sinta dan Sinta nantinya jadi pasangan Pak Agung. Duh, Ya siap-siap kita ditendang dari kantor ini. bener banget Pak David, aku nggak mau sampai seperti itu. Ya sudah, menurut kamu rencana apa yang cocok buat ngerjain Sinta? Hah? Gimana ya Pak David, sebenarnya saya juga bingung sih. Soalnya Pak Agung sama Sinta itu gimana ya? Pokoknya ketika Sinta itu melakukan kesalahan, Pak Agung ya nerima-nerima aja Pak David. Makanya kita tuh sulit banget gimana caranya ya Pak Agung nantinya bisa benci sama si Sinta itu Pak David. Ya udah, kamu tenang aja kalau masalah itu, biar aku yang ngerjain. Ya. Terus gimana dong rencana kita? Aku bakal memanipulasi laporan Sinta ketika Sinta itu mengasihkan laporan ke aku. Tapi hati-hati loh Pak David. Aku nggak mau kalau misalkan karyawan yang lain bisa tahu kelakuan kita berdua ini. Udahlah, kamu tenang aja ya. Aku bakal melakukan rencana ini sendiri dan gak bakalan ada satu karyawan pun yang bakal tahu tentang masalah ini. Udah. Ya udah deh Pak Kita David. langsung ke sana aja. Bener. Kita Tuh, lihat. laporan sama Pak Agung, atau gimana kalau ruangan ini udah selesai kita bereskan. Udah yuk. Sini. Coba lihat. Respon Pak Agung sama Sinta. Sedangkan Sinta itu udah telat. Tapi banget tuh Pak David. Aku yakin Pak Agung nggak bakalan marahin Sinta. Coba aja kita yang telat, pasti kita habis-habisan dimarahin sama Pak Agung. Aku tuh kesel banget tau nggak sama Sinta. Udah, kita lihat aja respon Pak Agung gimana sama Sinta. Ya udah deh, kita liatin aja. Aduh, Pak Agung, ini kebetulan saya ketemu Pak Agung. Saya minta maaf ya Pak karena saya telat. Ya, nggak apa-apa Bu Sinta, tapi lain kali kalau bisa jangan telat-telat, soalnya nggak enak sama yang lain. Baik Pak, cuman tadi kebetulan pas saya mau berangkat ke kantor, ban motor saya bocor Pak. Oh, bocor. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin itu kendala kan. Tapi Pak Agung nggak ngehukum saya kan Pak? Ya itu kan Bu Sinta nggak sengaja kalau bannya bocor di jalan kan. Ya jadi kantor lagi ada meeting Bu Sinta. Jadi Iya, Pak. sekalian bos mau ketemu sama Bu Sinta. Tapi Pak, tapi kan saya baru telat hari ini aja Pak. Dan saya juga nggak melanggar peraturan di kantor ini, hanya telat sekali aja Pak. Tapi masa bos langsung mau ketemu saya Pak? Ya, saya juga nggak tahu. Sinta, bos bilang ke saya kalau sekarang bos mau ketemu Bu Sinta. Ya sekalian kan Bu Sinta masih belum tahu bos di sini siapa. Jadi sekalian perkenalan lah. Iya, memang saya belum tahu kan Pak, bos di kantor ini siapa dan bagaimana sikapnya. Tapi kan saya juga takut Pak kalau ternyata masalah ini ternyata sampai bos di kantor ini yang turun tangan. Udah deh,
Bu Sinta jangan khawatir, bos nggak bakalan kayak gitu kok. Bos di sini orangnya baik. Gitu ya Jadi Pak. Bu Sinta nggak usah khawatir, tenang aja. Baik Pak. Jadi sekarang ntar lagi kan ada meeting. Bu Sinta udah siapin berkas-berkas di rumah Bu Sinta. Berkas-berkas semua sudah aman Pak, ada di ruangan saya, tapi ada beberapa berkas yang masih tertinggal di rumah saya, nanti saya ambil kok tapi. Ya udah deh, syukurlah kalau berkas-berkas Bu Sinta udah disiapin semuanya. Baik Pak, tapi kalau boleh tahu Pak, Pak Agung juga nggak tahu ya sebenarnya bos minta ketemu saya tuh untuk apa? Ya sebenarnya saya juga nggak tahu Bu Sinta. Cuman saya dikasih amanah sama bos, disuruh bilang ke Bu Sinta kalau bos sekarang mau ketemu sama Bu Sinta. Oh gitu ya Pak. Ya udah kalau begitu nanti saya akan ketemu sama bos kantor. Tapi acara meetingnya setelah saya ngobrol sama bos kan Pak? Ya mungkin nanti Bu setelah habis meeting ya mungkin. Oh Bos gitu. Bagas mau ketemu sama Bu Sinta. Baik Pak. Jadi saya juga minta tolong sama Bu Sinta. Bu Sinta di sini kan karyawan baru. Iya Pak. Jadi Bu Sinta harus jaga kesopanan di sini Bu, dan juga harus disiplin. Soalnya bos di sini baik banget, bos saya Bu, ya termasuk juga bos Bu Sinta. Jadi jangan sampai juga Bu Sinta mengecewakan bos kita Bu. Jadi bos kita kalau udah kecewa sama orang, bos udah nggak percaya lagi gitu. Waduh, saya jadi makin grogi untuk ketemu bos kantor Pak. Tapi saya berjanji kok Pak, saya akan menjaga sikap saya dan semua peraturan kantor akan saya laksanakan dengan baik Pak. Tapi karena mungkin ini kesalahan pertama saya telat datang untuk ke kantor, saya benar-benar minta maaf sama Pak Agung. Saya berjanji untuk kedepannya saya akan menjadi yang lebih baik lagi Pak. Oke siap Bu. Jadi juga Bu Sinta jangan sampai malu-maluin saya di depan bos Bu. Soalnya kan yang bawa Bu Sinta ke sini saya. Siap Pak, kalau soal itu udah saya atur. Karena saya tahu kan kalau tanpa Pak Agung saya juga belum tentu bisa bekerja di kantor semewah ini Pak. Dan saya juga nggak berhenti-berhenti untuk mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Agung karena udah mengajak saya untuk bergabung di kantor ini Pak. Ya, selagi saya bisa ngebantu orang, buat apa sih Bu gak ngebantu orang? Iya sih, tapi saya juga heran sama Pak Agung kenapa Pak Agung selalu baik banget sama saya. Padahal ini juga kesalahan pertama saya kan, tapi Pak Agung juga tetap merespon saya dengan baik Pak. Ya kan kesalahan Bu Sinta nggak disengaja Bu. Jadi ya udah deh Bu, mungkin Bu Sinta mau nyiapin berkas-berkas yang masih belum. Mungkin Bu Sinta bisa cek lagi, mungkin ada berkas-berkas yang masih belum disiapin. Terselesaikan. Baik, nanti saya cek kembali ya Pak. Pak Agung mau? Saya masih ada kepentingan bentar doang Bu. Gitu. Ya udah, nanti kalau emang udah bos ingin bertemu dengan saya, Pak Agung tinggal hubungin saya Pak. Oke siap Bu. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya tinggal dulu ya Bu. Baik. Akhirnya ternyata aku nggak dapat hukuman dari Pak Agung. Tapi yang bikin aku deg-degan nih sampai saat ini, kenapa ya? Tiba-tiba bos kantor ingin ketemu sama aku. Apa karena aku karyawan baru jadi dia pengen kenal sama aku dan dia pengen ngasih tahu di kantor ini seperti apa. Tapi ya, aneh juga, kenapa baru sekarang ya? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Tapi kan seorang bos pasti sibuk ya, nggak mungkin lah ngurusin satu karyawan baru kayak aku gini. Mungkin ini emang udah ada waktu luang buat dia dan ketemu aku. Ya udahlah, aku berharap mudah-mudahan nanti saat ketemu bos ternyata sikap bos di sini juga sama kayak sikap Pak Agung yang bener-bener baik banget sama aku. Ya meskipun aku juga sampai saat ini heran kenapa Pak Agung bener-bener baik sama aku. Ya udah, mending aku nyiapin berkas-berkas dulu deh. Bentar. Pagi Pak David, Bu Wike. Ini udah siang. Oh iya, maksud saya siang. Enak banget kamu ya bilang pagi. Sedangkan kita udah bersih-bersih di ruangan buat meeting nantinya. Kamu jangan seenaknya bekerja di sini. Bener banget tuh. Karena kamu dimasukkan sama Pak Agung ke kantor ini. Kamu malah besar kepala seperti ini. Enggak, jadi begini Pak David, Bu Wike. Saya minta maaf, saya memang telat karena memang ada kendala di motor saya yang sedang bocor. Alah, itu alasan kamu doang kan?
kamu bukan melakukan ini cuma 1 kali ya, kamu tuh udah berulang kali, tau nggak? Saya baru telat hari ini aja kok, Bu. Mungkin Bu Wike salah lihat. Salah lihat kamu bilang. Kita karyawan lama di sini, sedangkan kamu karyawan baru. Hah? Kita dari tadi mantau kamu dari jauh, tahu nggak? Bukannya Pak Agung itu marah sama kamu, malah Pak Agung itu biasa-biasa aja. Coba kalau kita, ya nggak? Bener banget tuh Pak David, pasti kalau misalkan kita yang telat nih, kita bakalan habis-habisan dimarahi sama Pak Agung. Tapi Pak David, Bu Wike, itu kan bukan salah saya. Kalau memang Pak Agung nggak marah sama saya dan nggak memberikan hukuman kepada saya, seharusnya Pak David sama Bu Wike bertanya sama Pak Agung, bukan malah datengin saya seperti ini. Kamu gak usah. Bentar Pak David, atau mungkin Sinta ini udah menggoda Pak Agung sampai-sampai Pak Agung tuh nggak marah. Bu Wike, misalkan Sinta melakukan kesalahan ya kan? Bu Wike mohon maaf ya, tolong Bu Wike bisa menjaga omongan kan. Saya sama sekali nggak ada hubungan apapun sama Pak Agung. Kita hanya sebatas rekan kerja. Pak Agung atasan saya dan saya ada karyawan baru di sini. Gak usah sok manis deh, gak usah sok gak bersalah di sini. Hah? Aku udah tahu akal busuk kamu. Hah? Karena Pak Agung atasan kamu mencoba untuk merayu Pak Agung supaya kamu itu segera mendapatkan jabatan yang tinggi di kantor ini. Gak usah berpikir sejauh itu ya. Hah? Kita karyawan yang sudah lama bekerja sini, gak bakalan membiarkan kamu itu melakukan pekerjaan yang semena-mena di sini, tahu nggak? Bener banget tuh, apalagi semenjak ada kamu nih, Pak Agung sekarang tuh udah nggak muji-muji kita lagi, tahu nggak? Tapi itu bukan kesalahan saya kan, Bu. Seharusnya Bu Wike kalau emang merasa udah tidak disanjung oleh Pak Agung, Bu Wike bekerja dengan baik dong. Atau mungkin jangan-jangan pekerjaan Bu Wike dan Mbak David sekarang menurun. Kamu jaga kalau ngomong ya, kita bekerja tuh selalu menghasilkan hal yang baik, tahu nggak? Ya tapi saya di sini juga bekerja untuk kantor ini, Bu. Jadi saya nggak berharap aja yang cari muka di depan Pak Agung ya kan? Emang prestasi kamu apa di sini? Sedangkan kamu ini karyawan baru. Hah? Bener. Kamu belum memberikan prestasi yang bagus buat kantor ini, buat kemajuan kantor ini. Hah? Kalau bukan kamu mengandalkan wajah kamu yang cantik itu untuk merayu Pak Agung, Pak Agung nggak bakalan bertekuk lutut di depan kamu seperti ini, tahu nggak? Pak David, mohon maaf ya. Saya di sini memang karyawan baru dan saya juga belum memiliki prestasi di kantor ini. Tapi saya sudah bisa meyakinkan Pak Agung bahwa saya akan bisa berprestasi di kantor ini. Saya akan bisa membuat kantor ini lebih maju. Udahlah, kamu jangan sok manis di depan aku. Kita gak bakalan terpengaruh dengan omongan kamu. Kamu gak bakalan mungkin memberikan prestasi di perusahaan ini. Benar. Dari sikap kamu aja ya yang selalu bikin kesalahan. Tapi sayangnya Pak Agung tuh selalu menerima kesalahan kamu, tau nggak? Coba kalau misalkan kita, pasti kita bakalan dipecat, ya kan Mas? Bener banget tuh. Pak David, Bu Wike, sekali lagi saya tegaskan sama kalian berdua. Kalau memang kalian berdua merasa iri dengan saya yang selalu diberikan sikap baik oleh Pak Agung, seharusnya kalian bersaing secara sehat dong. Bukan malah mendatangi saya seperti ini, marah-marah sama saya dan mengancam saya. Sin, aku kasih tahu sama kamu, kalau kamu tetap mencari muka di depan Pak Agung, ya, kamu gak bakalan lama bekerja di kantor ini. Kita bakalan melakukan segala cara untuk menyingkirkan kamu dari perusahaan ini, tahu nggak? Nggak masalah kok, Pak David. Kalau memang Pak David mau menyingkirkan saya dengan cara apapun itu silahkan. Karena saya bisa meyakinkan Pak Agung dan juga bos di kantor ini kalau saya bisa berprestasi di kantor ini. Meskipun saya hanya karyawan baru di sini, tapi saya yakin saya bisa menjadi karyawan terbaik nantinya. Udahlah, gak usah banyak ngomong. Kenapa Pak David takut tersaing oleh saya? Selama ini saya menghargai Pak David dan Bu Wike sebagai karyawan yang lebih senior di sini kan. Tapi sikap dari Pak David dan Bu Wike ke saya sepertinya kayaknya nggak etis deh untuk sesama karyawan di kantor ini. Kalau masalah prestasi kita nggak takut, tau nggak? Karena kita lebih berprestasi di kantor ini daripada kamu. Dan kita juga udah berpengalaman kan, karena kita udah lama kerja di sini. Gak kayak kamu kan, kamu karyawan baru di sini kan. Yang bikin kita jengkel, kamu itu karyawan baru yang gak punya prestasi, tapi Pak Agung sudah sangat baik sama kamu sehingga Pak Agung itu memalingkan muka Pak Agung dari kita selama ini, tahu nggak? Baik Pak David, tapi soal itu saya benar-benar mohon maaf, saya nggak bisa menjawab karena semua itu jawabannya ada di Pak Agung. Jadi Pak David dan Bu Wike kalau memang menginginkan jawaban yang pasti, kenapa Pak Agung mengalihkan perhatiannya dari kalian ke saya, silakan kalian berdua bisa
tanya langsung sama Pak Agung. Halah, semuanya ini tuh terjadi ya gara-gara kamu selalu godain Pak Agung. Makanya Pak Agung tuh selalu berpihak sama kamu, tau nggak? Dan tingkah laku kamu yang kayak gitu tuh seperti wanita murahan. Dengan cara kamu menggoda Pak Agung, makanya Pak Agung sampai luluh sama kamu, ya kan? Kalau kamu seperti ini ya, kamu lihat aja. 1-2 hari kamu bakal bermasalah di kantor ini. Hah? Jangan bilang kita karyawan lama kalau kamu gak mendapatkan masalah di kantor ini. Saja. Baik, sebagai karyawan baru di sini, mau kalian mengatakan hal seburuk apapun tentang saya terima kok. Dan saya juga masih tetap menghargai kalian berdua, meskipun kalian berdua selalu berusaha untuk menjatuhkan saya nggak akan mau membalas itu. Jadi terima kasih untuk sarannya. Nanti mungkin kalau ada waktu ngobrol sama Pak Agung, saya akan sampaikan semuanya sama Pak Agung. Mungkin nanti Pak Agung bakalan menemui kalian dan ngomong sama kalian berdua. Kamu ngadu sama Pak Agung? Kamu mau kalau misalkan kita tuh dimarahi sama Pak Agung gitu, biar kita dipecat sekalian gitu? Aduh, kalian ini bagaimana sih? Tadi kalian bertanya sama saya kenapa Pak Agung mengalihkan perhatiannya sama kalian. Tapi setelah saya bakal ngomong sama Pak Agung, kalian berdua malah mengira saya buat mengadu ke Pak Agung. Kita gak minta kamu ngomong sama Pak Agung ya. Yang kita inginkan kamu itu jangan cari muka lagi di depan Pak Agung. Ya, itu aja. Hah? Saya cari muka yang bagaimana sih Pak David? Dari tadi kata-kata Pak David itu selalu bilang kalau saya itu cari muka sama Pak Agung. Kamu tuh gak ngerti banget ya? Hah? Gak ngerti apa pura-pura gak ngerti? Oke, baik Pak David, Bu Wike, saya akan terima semua omongan dari Pak David dan Bu Wike. Dan mungkin untuk kedepannya saya akan melaksanakan apa yang kalian berdua suruh sama saya. Nah, gitu dong dari tadi. Ya udah kalau begitu, karena bentar lagi saya juga masih harus ikut meeting sama Pak Agung, jadi saya permisi untuk ke ruangan saya dulu. Baik. Udah sana. Kita jangan terlalu percaya sama wanita itu. Bener banget Pak David. Dia tuh ngomongnya mau melakukan apa yang kita perintahkan. Bener banget Pak David. Saya juga nggak yakin sebenarnya Pak David sama dia. Ya bakalan nurutin apa keinginan kita, ya kan? Ya udahlah. Tapi kita harus berhati-hati Pak David sama Sinta itu. Takutnya dia malah ngadu beneran sama Pak Agung. Bisa-bisa kita yang bakalan kena akibatnya, ya kan? Udah, rencana aku bakal tetap aku lakukan supaya dia tuh cepat-cepat keluar dari kantor ini. Hah? Ayo. Oke, yuk. Akhirnya aku juga nyamperin kantor ini. Tapi ngomong-ngomong, si Agung mana ya? Dan Agung juga udah ngelaksanain tugasnya dengan baik. Dan Agung juga udah ngikutin perintah aku. Kalau misalkan ya dia gak ikutin perintah aku, ya bisa-bisa dia yang bakalan aku pecat. Semoga aja dengan cara seperti ini aku juga bisa membantu orang lain, dan terutama ya bisa ngebantu Sinta. Aku juga bingung kalau misalkan aku langsung yang ngasih tahu sama dia, pasti dia gak mau, pasti dia ngerasa malu kan. Ya orangnya kan gak enakan. Semoga aja dia betah kerja di kantor ini ya, walaupun dia gak tahu kalau misalkan aku yang nyuruh Agung buat masukin dia ke sini. Aku juga kasihan sama dia orangnya baik. Dia pantas kerja di kantoran, orangnya jujur juga dan pintar. Ya mau gimana lagi, kalau misalkan aku gak ngebantu dia, aku bakalan ngerasa bersalah dan aku bakalan ya kepikiran terus. Dia juga udah banyak ngebantu aku dulu. Sekarang aku udah sukses, ya udah saatnya aku ngebantu dia. Tapi gimana ya kalau misalkan dia tahu kantor ini punya aku. Padahal kan aku juga jarang ke sini. Pastinya dia gak bakalan nyangka, jangankan dia. Orang selain Agung juga gak bakalan tahu kalau misalkan aku yang punya kantor di sini.
Tapi ngomong-ngomong, Agung mana ya? Ah, ini dia, baru aja diomongin. Bos, udah dari tadi bos? Ya, baru aja aku nyampe, Gung. Jadi, gimana? Untuk masalah acara meeting ntar lagi udah disiapin belum? Udah disiapin semuanya bos. Dan aku juga mau tanya masalah Sita, Gung. Dia kan juga baru kerja di sini, jadi aku minta tolong sama kamu, ya jagain dia, Gung. Siap bos. Sebenarnya dia orangnya baik banget, Gung, sama aku, Gung. Kita sama-sama orang gak punya dulu, tapi dia selalu ngebantu aku kalau misalkan aku udah gak punya uang, Gung. Padahal aku tahu dia juga gak punya uang. Sekarang memang udah waktunya aku ngebantu dia, Gung. Dan kalau menurut aku, dengan dia bekerja di sini ini masih belum imbang dibanding dengan bantuan dia sama aku, Gung. Dia selalu ngasih nasihat sama aku, walaupun yang lain jahat sama aku, tapi dia tetap baik, Gung, sama aku, Gung. Jadi aku minta tolong banget sama kamu, jaga dia di sini. Dan kalau perlu, setelah dia paham kerja di kantor ini, ajarkan dia jadi manajer. Jadi caranya memegang suatu perusahaan dengan baik dan benar. Karena aku juga udah mempersiapkan perusahaan buat dia, Gung. Dan sebenarnya aku juga nggak mau sih buat ketemu sama dia sekarang. Setelah aku pikir-pikir lagi, tapi kayaknya aku perlu ngomong sama dia, Gung. Karena cepat atau lambat dia pasti juga tahu kalau misalkan kantor ini juga milik aku, Gung. Iya bos, Bu Sinta emang bener-bener rajin orangnya bos. Dan juga kerjanya bagus di sini bos. Tadi cuman ada kendala bos, dia telat bos. Katanya ban motornya bocor bos. Oh iya. Itu kan bukan alasan ini bos. Alasannya kan masuk akal bos. Jadi setelah saya cek motornya Bu Sinta, ternyata ban motornya benar bocor bos. Tapi saya yakin bos, kalau Bu Sinta kayaknya nggak pernah. Dia nggak bakalan pernah bohong, Gung. Karena dia orangnya jujur dan aku udah lama banget kenal sama dia. Dia juga nggak suka ngebohongin orang lain. Ya udah, ini kan bentar lagi juga ada meeting. Sinta kan kamu suruh datang juga kan buat meeting. Iya bos. Jadi aku juga menyampaikan nanti sama dia. Sebelum aku mulai meetingnya, ya aku pengennya ngobrol dulu sama dia, Gung. Tapi gak apa-apa lah, nanti setelah meeting juga gak apa-apa. Karena ini kan juga waktu juga udah mulai mepet. Jadi yaudah, sekarang kamu siapkan dulu untuk berkas-berkasnya, dan bentar lagi kita langsung masuk ke dalam ruangan. Lah, itu kok ada Mas Bagas di sini. Terus Mas Bagas ngobrol sama Pak Agung lagi. Atau jangan-jangan, wah, itu Pak Agung udah mau pergi. Aku kesana aja kali ya, tanya Mas Bagas. Udah deh. Ya udah bos, kalau gitu saya mau langsung dulu bos. Mau ngecek ini lagi bos. Ya udah, kamu siapin semua berkas-berkasnya, ntar kita langsung masuk ruangan, Gung. Saya tinggal dulu ya bos. Oke, Gung. Alhamdulillah. Kayaknya kalau informasi dari Agung kayaknya enak. Kita juga ya nggak mengecewakan lah. Dan sekarang aku juga pengen ketemu sama Mas Bagas. Tuh. Hai. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi kamu ngapain di sini? Kamu kerja di sini? Iya Mas, kebetulan aku karyawan baru di kantor ini. Terus kamu tadi kayaknya aku nggak sengaja lihat kamu ngobrol sama Pak Agung. Aku mau kerja di sini juga, calon masih. Kan bener, aku udah berpikir kayak gitu kok. Berarti kamu nanti kerja bareng aku dong di sini. Ya, semoga aja kalau misalkan aku diterima. Tapi gimana kerjaan di sini? Enak nggak? Enak banget Mas, apalagi sama Pak Agung itu. Dia orangnya bener-bener baik. Tapi ya ada beberapa karyawan ya gitulah, karena kan aku di sini karyawan baru Mas. Adalah 1-2 karyawan yang lebih senior di sini, sikapnya ya kayak gitulah. Kamu tahu kan kalau udah senior biasanya kayak gimana. Jadi kurang baik, jadi kurang menghargai lah. Iya benar. Ya, kamu sabar aja. Kamu sekarang udah punya kerjaan, ya mungkin itu balasan dari perbuatan kamu yang selalu baik sama orang lain, terutama sama aku. Jadi kan, ya aku ingat betul, dulu waktu masih aku gak punya apa-apa, ya
aku sering dibantu uang sama kamu, padahal aku tahu kamu lagi butuh uang juga, dan yang lain juga benci aku karena aku orang nggak punya. Kamu masih tetap baik sama aku. Ya udahlah Mas, itu kan juga udah lama. Lagian aku ngebantu kamu itu juga harus, karena pada saat itu posisinya kan aku masih ada uang yang bisa aku kasih pinjam buat kamu. Ya, aku heran aja kenapa masih ada orang sebaik kamu sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu dekat sama siapa? Apaan sih kamu? yang enggak lah, apalagi di sini aku karyawan baru. Aku masih belum memikirkan masalah pasangan untuk saat ini Mas. Aku mau lebih fokus dulu, membuktikan sama para senior aku kalau aku itu bisa jadi karyawan terbaik di kantor ini, meskipun aku karyawan baru. Jadi bener nih, kamu gak ada yang deket atau mungkin kamu pacaran, tunangan atau apa? Belum Soalnya kan kalau aku ketemu sama kamu aku takut mau nanya tentang itu. Soalnya kan itu urusan masalah pribadi, jadi aku sungkan. Tapi sekarang aku memberanikan diri buat tanya sama kamu. Ya belum Mas, aku belum mau memikirkan ke sana dulu. Tapi kalau kamu, mungkin kamu udah punya pasangan kali ya? Karena setahu aku, terakhir kita ketemu kamu belum punya pasangan. Ya sekarang aku juga belum punya pasangan. Aku kan belum ada kerjaan. Ini buat pergi kerja aja aku jalan kaki. Berarti kamu datang ke sini jalan kaki? Ya coba lihat deh, aku keringetan, panas-panas begini. Ya mau gimana lagi deh? Ya nasib orang nggak punya. Tapi kan kamu bentar lagi udah kerja di kantor nih, kamu menjadi karyawan kantoran. Ya iya sih, mau jadi karyawan kalau misalkan keterima. Tapi kalau misalkan nggak keterima ya aku cari-cari kerja lagi. Tapi aku yakin kok Mas, kamu pasti bakal keterima di kantor ini. Karena kan aku udah kenal kamu dari lama. Aku juga udah tahu kok skill kamu itu kayak gimana. Pasti Pak Agung akan senang punya karyawan yang sebaik kamu dan sesopan kamu, apalagi kerjanya juga oke. Seandainya aku percaya diri seperti kamu, ya mungkin aku bakal keterima. Tapi masalahnya aku nggak pede. Ya udahlah. Nah, yang terpenting buat aku, ya aku udah berusaha. Masalah hasil aku serahkan aja nanti sama yang maha kuasa. Ya udah, aku cuman bisa bantu doa aja, semoga kamu bakal keterima dan bisa bareng-bareng aku terus. Ya semoga aja. Aku cuman bisa berdoa juga. Ya mau gimana lagi, nasib orang nggak punya harus semangat buat cari kerja. Kalau misalkan kita gak kerja, kita malah tambah gak punya apa-apa lagi. Kalau kamu udah enak sekarang, ya kamu udah ada kerjaan. Tapi aku yakin seperti yang aku bilang tadi, kamu mendapatkan balasan atas kebaikan yang udah kamu lakukan sama orang lain. Ya udah, kalau gitu kamu juga harus percaya diri dong. Bentar lagi kan kamu juga kerja kantoran. Ya amin. Dan aku juga mau minta maaf juga sama kamu, karena aku masih belum sempat buat ngebalas kebaikan yang udah kamu lakuin sama aku. Kamu udah kayak siapa aja, aku ini kan teman lama kamu. Jadi kamu nggak perlu lah buat ngebales kebaikan kayak gitu. Aku kan ngasih itu ikhlas sama kamu karena kamu juga udah baik sama aku. Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kamu anterin aku masuk dulu. Boleh, sekalian kan nanti aku bisa ngenalin kamu ke teman-teman, sama kamu bisa lihat-lihat kantor kan? Ya udah, ayo. Jadi kamu kemana? Hah? Loh, ya. Ini siapa? Ini teman kamu? iya Pak David. Tahu ini pacar kamu? Bukan Mbak, saya mau kerja di sini, masih calon. Gini loh, jadi Pak mau David. lihat-lihat di dalam kantor kalau misalkan boleh. Benar kata teman saya, Mas Bagas. Jadi dia juga mau ngelamar kerja di sini dan udah ngomong juga kok sama Pak Agung. Jadi karena kebetulan saya kenal sama Mas Bagas ini, saya mau ajakin Mas Bagas untuk masuk ke dalam kantor. Ya udah, kalau gitu mending kita kalau mau masuk. Yang ngizinin masuk kantor ini siapa? Hah? Kamu ini cuma calon karyawan di sini. Jangan sok-sokan deh. Ada David, Kamu lagi Sinta, kamu tuh nggak boleh seharusnya bawa orang sembarangan masuk ke dalam kantor. Kalau misalkan dia maling nantinya gimana? Kamu tanggung jawab. Tapi Bu, Mas Bagas ini bukan orang sembarangan. Dia udah Alah, dia tuh masih mau ngelamar pekerjaan kan? Hah? Bukan karyawan di sini atau bukan orang yang punya perusahaan ini atau klien kita. Sin, kamu jangan ngelunjak ya. Hah? Jangan mentang-mentang kamu disanjung-sanjung terus sama Pak Agung. Kamu malah seenaknya bawa orang ke dalam kantor ini. Kalau ada apa-apa, bukan kamu yang dimarahin, tapi kita, tahu nggak? Pak, saya mengerti aturan kantor ini. Tapi saya lihat Mas Bagas ini udah kenal kok sama Pak Agung. Jadi kan nggak masalah kalau Mas Bagas ini bakalan. Ya udahlah, kita gak usah debat di sini. Ya saya memang orang baru dan
ya wajar aja kalau misalkan Mbak sama Mas ini marah-marah. Tapi kenapa? lebih baik kayaknya caranya bukan seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang mau kerja, baru mau kerja udah diperlakukan seperti itu, ya takut orang yang mau kerja di sini. Dan saya juga udah dengar dari Sinta tadi, kalau misalkan ya dia diperlakukan gak enak sama kalian berdua. Hebat Mas, mereka berdua itu senior aku yang tadi aku ceritain. Ya aku lihat dari sikapnya aku udah tahu kok. Oh, berarti kamu ngadu sama teman kamu ini? Kamu jadi komplotan, buat menyerang kita, Saya nggak ada bermaksud seperti itu, Pak. Udahlah. Tapi ini udah keterlaluan. Udahlah, sekarang gak usah debat. Tapi kayaknya mereka memang mau nyingkirin aku deh, Mas. Ya kalau misalkan dilihat ya begitu, kayaknya dia juga ngerasa tersaingi sama kamu. Apa kalian udah gak mampu buat bersaing secara sportif sama Sinta? Dia itu siapa? Cuma karyawan baru, tahu nggak? Dan dia tuh gak punya prestasi. Dan kamu gak berhak ikut campur dengan urusan kita. Ya saya memang gak berhak, tapi karena sikap kalian begini, masa saya mau masuk juga gak boleh? Emang kantor ini punya kalian apa? Kamu di sini masih calon karyawan ya. Kamu seharusnya mengikuti prosedur perusahaan. Kamu malah seenaknya seperti ini. Aku minta tolong kamu panggil si Agung kesini deh. Panggil Agung. Ya udah. Kalau orang ngomong itu dengerin. Kamu malah balik badan. Udah, mending sekarang kamu panggil aja. Tapi kamu hati ya? Ya udah. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalian berdua masih senang kan kerja di sini? Aku gak mau ribut-ribut. Kalian udah cukup ngebuat Sinta gak tenang di sini. Harusnya ada karyawan baru, kalian bimbing, perlakukan yang enak biar dia kerasan dulu lah. Kenapa? Kamu bela perempuan itu? Ya jelas aku bakalan Kamu tuh nggak tahu yang sebenarnya ya. Dia itu selalu melakukan kesalahan, tau nggak? Datangnya telat, ya kan Mas? Ya kan datang telat kan, bannya juga bocor katanya. Nggak, pasti juga alasan dia doang. Dia tuh suka cari muka juga di depan Pak Agung. Bukan cari muka, memang udah sepantasnya bawahan sama atasan bersikap sopan. Ya, kalau ada sesuatu ya diomongin begitu, bukan malah main ancam-ancaman begini. Kamu gak usah pasang badan. Nah, aku gak apa-apa walaupun aku nih masih calon karyawan. Kalian nggak ngebolehin aku masuk ke dalam, nggak apa-apa. Kalian mau ngancam aku juga gak apa-apa. Aku juga gak butuh masalah kerjaan kok. Ini karena aku gak ada Sinta aja, aku berani bilang begitu sama kalian. Kalau kamu gak butuh, ngapain kamu kerja di sini? Ya soalnya aku kasihan aja sama Sinta karena diperlakukan begitu sama kalian berdua. Dan aku juga baru tahu, seandainya aku tahu dari kemarin, aku bakalan dari kemarin kok kerja di sini. Kamu gak usah sok-sokan deh. Emang kamu siapanya Sinta? Kakaknya? Ya, keluarganya? Karena dia udah bersikap baik sama aku. Jadi dulu waktu aku gak punya apa-apa, dia udah sering ngebantu aku. Jadi udah sepantasnya aku ngebela dia dan bahkan aku ngebantu dia. Kalau perlu aku ngasih perusahaan sama dia. Perusahaan? Sedangkan kamu masih mau bekerja di kantor ini? Gak usah sok-sokan deh. Punya perusahaan segala. Kalau kamu memang punya perusahaan segala ya, kamu urusin perusahaan kamu. Ngapain kamu bekerja di sini? Gak usah sok-sokan. Gak usah meninggi di sini, tahu nggak? Kamu masih punya akal sehat kan? Gak usah ngimpi deh kamu punya perusahaan. Duh, kok Agung kok bisa sih nerima? Kamu jaga ya bicara kamu. Dia tuh atasan aku. Ya aku tahu dia atasan Kita kalian. aja hormat sama Pak Agung. Kamu malah seenaknya. Jadi kamu ke Agung hormat, aku juga gak hormat. Jadi ini Ngapain juga kita harus hormat sama orang yang masih belum punya pekerjaan, ya kan? Bener banget. aku kasih tahu sama kalian berdua, sekali aku diterima masuk di kantor ini, kalian berdua bakal aku singkirkan. Sebelum kamu bekerja di sini ya, kita bakal singkirkan kamu terlebih dahulu. Kamu jangan berharap deh diterima kerja di sini. Kita senior di sini. Oh, senior, ampun, senior. Jadi sekarang udah gak main senior junior. Siapa yang kerjanya bagus dia bakalan tetap kerja, dan siapa yang kerjanya jelek PHK, pecat. Udah sama aja dengan perempuan itu ya. Sok ngelawan sama kita. Ya bukan sok ngelawan, ngapain aku takut sama kalian? Toh kalian juga gak ngegaji aku dan gak ngasih kerjaan sama aku. Jasa kalian juga gak ada sama aku. Ngapain aku takut sama kalian? Tapi kamu butuh sama kita karena kamu mau bekerja di sini. Aku mohon maaf nih sama kalian. Aku gak butuh sama kalian berdua. Yang ada kalian berdua yang bakalan butuh sama aku. Gitu karena kalau ya? misalkan kalian gak minta maaf sekarang, aku bakalan pastikan kalian berdua bakalan angkat kaki dari kantor. Ngapain kita minta maaf sama kamu? Kamu ngaca dong, kamu tuh siapa? Kamu nggak ada hubungan kan sama orang-orang kantor sini? Emang kamu pimpinan di kantor ini? Sok-sokan deh. Gimana ya aku mau ngejelasin sama kalian berdua? Karena kalian berdua kayaknya kalau diajakin ngomong nggak bisa. Harusnya kalian nggak pantas buat kerja di sini. Pantasnya kalian ya kalau misalkan mau kerja di sini kalian jadi tukang kebun. Kalau enggak ya kalian tukang bersih ruangan, itu kayaknya lebih cocok sama kalian berdua. Siapa bilang, buktinya kita jadi karyawan kok di sini?
Dan kita sudah berprestasi di kantor ini. Hah? Gini ya, aku kasih tahu sama kalian berdua. Kalau misalkan kalian nggak mau nurutin apa omongan aku, kalian harus minta maaf sama aku dan harus minta maaf sama Sinta hari ini juga. Yang aku dengar sekarang, aku pengen kalian minta maaf. Kalau misalkan kalian nggak mau, ini nggak ada kesempatan lagi ya. Bodoh amat, ngapain juga kita minta maaf ya kan? Bener banget. Emang kira dia Pak Agung, hah? Kamu tuh nggak usah sok berkuasa dah di sini. Kamu mau kemana? Kamu dilarang ya buat masuk ke perusahaan ini, hah? Apalagi untuk bekerja di perusahaan ini, kamu jangan ngimpi, hah? Mendingan kamu balik kanan, ya tidur daripada kamu cari masalah terus di sini. Kalian berdua nih emang nggak bisa diomongin ya. Emang kalian berdua emang dasarnya udah bosen buat kerja di sini. Kamu tahu nggak siapa yang punya kantor di sini? Kamu tuh yang nggak bisa diomongin, hah? Dari tadi kita panjang lebar, kamu nggak boleh masuk ke kantor ini, malah masuk. Dan kita udah tahu siapa yang punya perusahaan ini, hah? Oh, jadi kalau misalkan kalian udah tahu ya udah. Berarti? Ya intinya bukan kamu yang punya perusahaan ini lah. Oh, jadi bukan aku yang punya perusahaan. Oh iya, aku juga lupa. Aku kan juga baru mau kerja. Aku juga gak mau ngakuin ini perusahaan punya aku. Ya, tapi yang terpenting walaupun aku bukan yang punya perusahaan, tapi aku bisa merintah Agung buat mecat kalian berdua. Hah? Merintah kamu bilang. Ya udah, kita buktikan aja ntar. Kita nggak takut kok sama ancaman kamu itu ya kan? Lah ya, makanya bukan cuma kalian berdua yang bisa ngancam Sinta. Aku juga bisa ngancam kalian berdua walaupun aku bukan karyawan di sini. Kita buktikan aja. Nanti omongan aku atau omongan kalian berdua yang benar. Kamu itu cuma gertak sambel, tahu nggak? Nggak bakalan terbukti. Baru kalau Pak Agung ngomong seperti itu sama kita bakal takut. Oh, jadi kalian lebih takut aku daripada sama aku? Hah? Udah mendingan kamu pergi daripada kita melakukan kasaran sama kamu. Nah, ini Agung. Ya udah, kita lihat aja. Kita lihat ya. Jadi mana, Bu? Omongan kalian berdua apa omongan aku yang bakalan benar? Bos, katanya Bu Sinta di sini ada ribut-ribut, Bos. Ya iya, Gung. Karena katanya mereka berdua lebih takut ke kamu daripada aku, Gung. Pak Agung. Ini Mas Bagas teman saya bukan? Jadi gini, ini mumpung kalian bertiga kumpul di sini, jadi saya mau ngenalin Bos Bagas ke kalian bertiga. Jadi pemilik perusahaan di sini, pimpinan di sini, bos kita di sini adalah Bos Bagas. Sekarang kamu udah tahu ya siapa aku. Aku datang ke sini, aku cuma pengen jengukin Sinta. Dan yang mempekerjakan Sinta di sini, itu aku nyuruh sama Agung. Jadi beda sama kalian. Kalau Sinta didatengin ke rumahnya buat diminta kerja di sini, karena aku yang minta, karena yang punya ini aku. Dengan kalian berdua datang ke sini buat cari kerjaan. Pak, kita minta maaf, Pak. Jadi kalian berdua harusnya sadar diri dong. Walaupun Sinta ini baru kerja di sini, tapi mohon maaf, aku gak bakalan milih kalian berdua. Lebih baik kalian berdua gak usah kerja di sini deh, karena kalian berdua udah bikin Sinta gak betah di sini. Tapi bos, kita janji gak bakalan ini Sinta lagi, Bos. Sekarang semuanya terserah sama Sinta. Aku juga gak mau ambil keputusan sendiri. Karena bentar lagi kantor ini juga bakalan jadi punya Sinta juga. Mas, tapi maksudnya ini kalian udah jadi bercanda kan? Jadi semua ini udah aku omongin sama Agung. Kalau misalkan kamu nggak mau megang kantor yang ini, ya udah aku buatkan kantor. Aku nyuruh kamu buat megang kantor yang satunya. Jadi gampang aja nanti. Soalnya sekarang emosiku juga gak stabil. Aku pengen kamu ngomong mereka berdua harus dipecat apa enggak? Ya. Sin, kita minta maaf. Kita minta maaf, Sin. Kita janji gak bakalan gangguin kamu lagi, Sin. Menurut saya, Pak, karena mereka berdua itu senior, namun mereka bersikap yang tidak sepantasnya kepada karyawan baru. Jadi mungkin sepertinya mereka nggak pantas berada di kantor ini, Pak. Udah, kalian berdua udah denger sekarang. Aku sekarang nggak mau banyak ngomong sama kalian. Kalian berdua angkat kaki dari sini dan jangan pernah kalian balik lagi ke kantor ini. Tapi bos, kita lihat aja siapa setelah ini yang bakalan hidupnya menderita. Aku gak bakalan lepasin kalian. Kalian pergi dari sini. Bu Sinta. Selama ini yang menyuruh Pak Agung itu Mas Bagas. Iya benar, Bu. Jadi Bu Sinta kenapa selama ini nggak laporan ke saya, Bu? Kalau Bu Sinta udah diganggu sama karyawan berdua itu, Bu. Tapi itu kan masalah saya, Pak. Jadi mungkin saya bisa menyelesaikannya dengan
cara saya sendiri. Ya udah deh Gung, sekarang kamu kumpulin semua karyawan yang lagi kerja di dalam, langsung masuk ke ruang meeting Gung. Ntar aku ke sana, biar Sinta bareng sama aku Gung. Oke bos, dan juga saya minta maaf bos, sudah gak bisa ngejaga Bu Sinta bos. Udahlah, nggak apa-apa. Ini kan juga udah beres. Sekarang kamu kumpulin aja. Ya udah bos, saya tinggal Terima kasih ya. Oke. Jadi sekarang kamu udah tahu siapa aku. Jadi sebenarnya walaupun kamu nanti dia akan jadi pimpinan di sini, itu pun nggak sebanding dengan apa yang udah kamu perbuat sama aku. Kamu baik banget. Karena aku juga bingung harus ngebantu kamu lewat apa. Jadi aku suruh cari informasi tentang kamu. Jadinya Agung dia datang ke rumah kamu. Tapi Pak, seperti ini terlalu berlebihan dan saya juga benar-benar nggak nyangka kalau ternyata Mas Bagas yang saya kenal itu adalah bos di kantor saya. Udahlah, sekarang karena nggak usah dibahas lagi. Terpenting sekarang kamu udah bisa kerja di sini dan, waduh, ini soalnya klien aku banyak yang nelponin. Iya udah, kalau begitu Pak gimana kalau kita ngobrolnya di dalam? Ya udah deh, aku juga mau ngobrol serius sama kamu soalnya katanya kamu masih belum punya pasangan. Oke? Ya udah. Ya udah.